Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, siswa kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian selalu sehat, baik, dan yang pasti kalian harus tetap semangat ya. Meskipun sementara saat ini kita belum bisa bertemu secara langsung dan melakukan kegiatan belajar, akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar, dan belajar. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Baiklah anak-anakku yang bahagia yang ibu sayangi, sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, sudahkah Anda siap belajar hari ini? Jika sudah siap belajar, maka hari ini ibu akan menyampaikan materi dan sedikit menjelaskan melalui video pembelajaran ini ya. Kira-kira ada yang tahu nggak sih materi apa yang akan ibu sampaikan kepada kalian? Ayo tebak, ibu kasih waktu 5 detik ya. Nah, jika tidak ada yang tahu, ibu akan memberikan sedikit clue tentang paragraf yang akan kita bahas hari ini. Paragraf tersebut berisi tentang penggambaran terhadap suatu objek. Objek tersebut biasa berupa manusia, hewan, lingkungan, bahkan tempat bersejarah juga bisa digambarkan dalam paragraf ini. Nah anak-anak, sudahkah ada yang tahu belum? Kira-kira paragraf apa ya namanya? Ya betul, namanya adalah paragraf deskripsi atau biasa kita kenal dengan teks deskripsi. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang bagaimana mengidentifikasi teks deskripsi. Sebelum memasuki ke dalam materi, ibu akan memberikan sedikit contoh kepada kalian, yaitu salah satu lagu nasional Indonesia dan di dalamnya mengandung teks deskripsi. Kira-kira lagu apa ya? Kok di dalamnya ada teks deskripsi? Nah, maka dari itu, ibu akan memberikan salah satu contoh lagu nasional Indonesia yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Sebelum ibu memutuskan, ibu akan sedikit menjelaskan tentang teks deskripsi yang bagaimana yang terkandung dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa ini. Nah, di dalam Rayuan Pulau Kelapa ini mengandung teks deskripsi yang menggambarkan tentang keindahan dan keelokan yang dimiliki Indonesia. Berikut cuplikan videonya. Tanah airku Indonesia,
Itulah cuplikan video tentang rayuan Pulau Kelapa. Pasti kalian sudah memiliki gambaran kan tentang teks deskripsi tersebut. Sebelum menyampaikan materi, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang harus kalian ketahui pada pertemuan kali ini. Nah, kompetensi dasar yang pertama 3.1, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Berikut kompetensi kedua 4.1, menjelaskan isi teks deskripsi objek, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, siswa mampu menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca atau didengar. Kedua, siswa mampu menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca atau didengar. 3. Siswa mampu menentukan struktur teks deskripsi pada teks dibaca atau didengar. 4. Siswa mampu menyusun kembali teks deskripsi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan memasuki ke dalam materi. Penyampaian materi pertemuan kali ini pada bab 1, belajar mendeskripsikan. Nah anak-anak, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah bentuk tertulis atau lisan yang menggambarkan objek secara rinci atau detail yang memiliki tujuan agar pembaca atau pendengar dapat membayangkan dan merasakan apa yang kita alami. Setelah kalian memahami pengertian teks deskripsi, kita akan lanjut menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Nah, tujuannya seperti apa? Yaitu untuk menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Selain itu juga tujuannya untuk menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekomplit mungkin suatu subjek, suasana, dan perasaan, dan pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Nah, objek yang akan dibicarakan pada teks tersebut bersifat khusus. Objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal dari penulis. Nah, selain itu, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Misalnya, ombak menggempur, kemolekan pantai, ibuku yang tangguh. Nah, ditinjau dari bentuk teks deskripsi dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, misalnya cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Berikut isi teks deskripsi merinci atau mengkonkretkan objek. Di sini ada tabel. Yang pertama tujuan teks, kedua rincian, ketiga perasaan terhadap objek. Nah, tujuan pertama untuk menggambarkan keindahan pantai, rinciannya keindahan fisik pantai, keindahan sore hari atau menikmati sunset, suasana kegiatan orang yang berada di pantai. Perasaan terhadap objek tersebut bangga dengan keindahan pantai yang ada di Indonesia. Tujuan teks kedua yaitu ayah, rinciannya fisik ayah, sifat sabar ayahku memberi teladan. Jadi perasaan terhadap objek tersebut kekaguman dan kebanggaan. Tujuan teks ketiga ibu, rinciannya ciri fisik, kebaikan sosial, semangat belajar ibuku. Perasaan terhadap objek tersebut adalah salah satu kebanggaan. Setelah kalian memahami ciri isi dan tujuan teks deskripsi, maka kita akan lanjut untuk menentukan isi teks deskripsi. Nah, untuk menentukan rincian informasi pada teks deskripsi,
Maka anak-anak bacalah teks berikut dan pahami isinya. Setelah kalian memahami isi teks tersebut, maka kita akan lanjut pada pembahasan berikut. Setelah kalian memahami isi teks tersebut, maka kita akan lanjut pada menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Setelah mengenal ciri umum teks deskripsi, pada bagian ini kamu akan mempelajari secara terperinci bagian-bagian struktur teks deskripsi dan menelaah penggunaan bahasanya. Secara rinci, kegiatan berikut ini sebagai bekal kamu untuk menghasilkan teks deskripsi dengan baik. Nah, untuk memahami strukturnya, maka cermatilah tabel struktur teks deskripsi berikut ini. Untuk memahami struktur isi teks tersebut, maka dilihat dari identifikasinya seperti apa, deskripsi bagiannya seperti apa, dan terakhir penutup. Nah, anak-anak, setelah kalian mengerti dan memahami pengertian teks deskripsi, ciri isi, tujuan, dan strukturnya, maka kita akan menyajikan lisan dan menulis teks deskripsi. Nah, setelah kalian membaca, menelaah, melengkapi beragam contoh teks deskripsi pada bagian ini, kamu akan berkarya membuat teks deskripsi. Kegiatan bagian berikut ini mengasahmu untuk berkreasi menciptakan teks tanggapan deskripsi. Saatnya berkarya dan yakinlah kamu pasti bisa. Setelah kamu membaca beragam teks deskripsi, kamu akan berlatih membuat teks deskripsi. Nah, anak-anak, lakukan kegiatan berikut ini. Nah, anak-anak, lakukan kegiatan yang pertama, mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Nah, anak-anak, jawablah hal-hal berikut ini. 1. Buatlah objek yang kalian deskripsikan. Nah, untuk objek yang kalian deskripsikan tergantung kalian objek apa saja yang kalian deskripsikan. Apakah itu tentang pantai, sekolah, tempat bersejarah. Yang penting isi objeknya sesuai dengan yang kalian deskripsikan. Kedua, apa tujuan untuk menciptakan teks deskripsi? Nah, tujuannya untuk apa? Sampai kalian menciptakan teks deskripsi tersebut. Ketiga, apa ciri isi teks deskripsi tersebut? Jadi ketiga, lihat teksnya dan kalian pahami agar kalian bisa menemukan ciri isi teks tersebut. Kegiatan 2, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan pemahamanmu terhadap teks. Nah, 1. Apa yang dibicarakan penulis pada teks Pantai Senggigi? Nah, untuk melihat teksnya yang sudah kalian baca dan sudah kalian pahami, jadi kalian lihat apa yang dibicarakan oleh seorang penulis terhadap teks tersebut. Kedua, keindahan bagian mana saja dari Pantai Senggigi yang dipaparkan seorang penulis. Jadi kalian lihat keindahan bagian mana saja yang dipaparkan oleh seorang penulis tentang Pantai Senggigi. Ketiga, apa tujuan penulis untuk menampilkan teks tersebut? Nah, tujuannya untuk apa? Keempat, bagaimana penulis menggambarkan keindahan Pantai Senggigi, dan berilah alasan untuk mendukung jawabanmu. Nah, jadi untuk bagian keempat, bagaimana seorang penulis menggambarkan keindahan pantai. Nah, kalian beri alasannya. Kegiatan 3, dengan mengamati tabel tersebut mengenai rumah tongkonan, maka simpulkan hal-hal berikut. 1. Apakah ciri bagian teks yang disebut identifikasi? Jadi kalian lihat teks yang ada identifikasinya. Kedua, apakah ciri bagian teks yang disebut deskripsi bagian? Jadi kalian lihat teks tersebut di bagian deskripsi bagian. 3. Bagaimana ciri bagian simpulan teks deskripsi? Jadi kalian lihat bagaimana ciri bagian kesimpulannya. Jadi kalian simpulkan teks deskripsi tersebut.
Terima kasih anak-anakku, siswa kelas 7 sudah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia secara daring. Semoga tetap keadaan sehat, tetap semangat untuk belajar. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan untuk kita semua. Nah, jika ada pertanyaan atau belum mengerti tentang tugas yang diberikan, maka ajukan pertanyaan lewat via WhatsApp.